Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para asatizah seluruh kecamatan Lipar dan sekitarnya. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Kapanewon, Bapak Lurah Desa iki yang Ngelipar ya. Ngelipar, Kelurahan Ngelipar, Kecamatan Ngelipar. Ingkang Kapanewon ya, sekarang bukan kecamatan lagi. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, Ketua PCM Ngelipar, seluruh organisasi kemasyarakatan, ada Lazismu, ada apa lagi? Apa malih mriki? Wis pokoke kabeh lah yang hadir di majelis ini, Bapak Ibu, ada Pak Tulus juga matur suwun rawanipun. Mudah-mudahan Allah bukan hanya mengumpulkan kita di sini, tapi juga mempertemukan lagi di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, nyuwun pangapunten derek tepang sepindah kula mriki. Nami kula Awan Abdullah. Biasanipun kula menika diundang Mas Awan. Ngaten nggih? Nggih, sanes Ustaz kula Mas Awan Abdullah. Biasane ling ngundang Mas Awan ngoten mawon pun cekap. Nggih arek ceramah Awan arep bengi ya tetep Awan pancen kuwi jenenge Mas Awan. Saya dari Lampung, Sumatera, Lampung, merantau ke Yogyakarta, lulus SMA Pak tahun 2001. Umur saya sekarang berarti 40 tahun jalan 41. Istri saya lah itu dia. Istri saya ternyata orang Bedoyo. Nah, jadi jauh-jauh saya dari Sumatera tekan kene oleh wong gunung. Wong Bedoyo nih. Istri saya. Tapi wong Bedoyo ki ayu-ayu tenan. Oh iya. Orang wong Bedoyo jarene sak Wonosari iki ceweke ayu-ayu, putih-putih ngoten niku. Makane orang-orang Yogyakarta itu nek ngapunten, itu nek pas Idul Kurban itu mesti mereka golek sapi neng Wonosari. Mergo sapine ya putih-putih ayu-ayu. Sak sapi-sapine niku jos gandos. Insyaallah. Itu istri pertama saya, ya. Karepe piro? Kita ceritake tenan ra percaya. Istri saya yang kedua sulung. Percaya mboten? Mboten nggih, mboten kula teruske nggih. Anak saya itu total 11. Biasa wae Bu, ya Allah. Ora usah astagfirullah. Wong aku iki ora gawe dosa kok ya astagfirullah. Anak saya total 11. Itu anak kandung saya 6. Jadi 11 itu yang 5 itu anak gawan. Jadi anak bawaan dari istri-istri saya. Jadi istri saya itu dua-duanya janda. Jadi sudah punya anak. Yang pertama sudah punya anak 1 sebelum nikah dengan saya. Yuk ketambahan 5. Terus istri kedua anaknya, anak bawaan dia 4. Jadi alhamdulillah nikah langsung sugih anak.
Itu alhamdulillah. Di sini ada janda enggak? Jangan putus asa. Masih ada harapan. Gitu Pak Lurah. Jangan putus asa. Ono sing gelem karo janda. Masih banyak insyaallah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Nyoto yang telah menjadi jalan pertemuan untuk saya silaturahmi di Ngelipar ini. Mudah-mudahan silaturahim terus berlanjut. Amin. Saya diminta temanya pancen rada serius. Temanya tentang hikmah kemerdekaan. Karena pas kebetulan ini bulan Agustus, sebentar lagi Indonesia merayakan HUT, hari ulang tahun kemerdekaan, tanggal berapa? 17 Agustus. Pertanyaannya, wis merdeka apa urung awake dhewe iki? Sudah merdeka belum? Sudah, secara de jure, secara hukum kita sudah merdeka. Buktinya apa? Satu, diumumkannya, diproklamirkannya proklamasi oleh siapa? Bung. Nah, ingat Bung Karno ini saya teringat. Saya ini meskipun sekolah Lampung tapi nyon pangapunten ibu saya itu mbah-mbah mbiyen niku saking Blitar. Kebetulan keluarga kami ini masih satu trah dengan Bung Karno, masih satu mbah. Mbah Adam alaihi salam. Hale ngrungokke iki serius banget ini. Betul apa betul? Ngapusi ora? Ora, ya betul emang kita satu trah, satu Mbah Adam alaihi salam. Nek bapak saya itu asal muasal dari Purworejo, mbah-mbahnya itu. Cuman karena lahir sudah di Lampung, saya lahir di Lampung, merantaulah ke sini, ke Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara ngapunten bab masalah hari kemerdekaan kita. Merdeka itu syaratnya iki kudune 3 syarat merdeka, atau definisi merdeka itu ada 3. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Itu ada 3. Ono telu. Yang pertama yaitu merdeka dalam beribadah kepada Gusti Allah. Itu merdeka. Dimanapun kita berada, nek ngibadah karo Gusti Allah tidak merdeka, masih terkekang, masih terikat aturan, masih terpenjara dan masih tertawan, berarti durung merdeka. Dulu di zaman sahabat Nabi, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mengutus panglima perang Rif'i bin Amir radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Persia, datang ke Persia, sampai di sana berhadap-hadapan dengan pemimpinnya, raja Persia Rustum. Sampai di sana ditanya Rif'i bin Amir, apa tujuan kalian datang ke negeri kami? Kata Rif'i bin Amir, kami datang ke sini tidak lain tidak bukan hanya ingin agar kalian semua bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pertama iki meniso ibadah kepada Allah. Karena emang itu tujuan awake dhewe diciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah. Memang itu utamanya, pekerjaan utama kita ibadah. Ara kerja itu harus diniati ibadah. Bisnis yo ibadah, pejabat niati ibadah. Semua pokoknya diarahke nggih nulung agamane Gusti Allah. Nek dadi pejabat, dadi polisi, dadi pemimpin, dadi apapun dia pekerjaannya, tapi ndak manfaat untuk agama Allah, berarti belum dinilai ibadah. Wong merdeka iki iso bebas ibadah. Coba saja Bu, Pak, nek wong urip kok ibadah rusak terganggu, itu pasti tidak merdeka. Nyuwun pangapunten, saya awal-awal di Yogyakarta itu saya belum kuliah.
waktu itu, awal tahun pertama di Jogja, golek gawean karena saya memang merantau ke Yogyakarta, merantau dengan saudara kembar saya. Piye carane saya merantau bisa hidup, bisa makan, bisa bayar kos-kosan segala macam. Suatu hari Pak, dalam saya mencari pekerjaan itu saya ngelamar jadi pelayan toko di daerah Gejayan. Gejayan itu Condong Catur nih. Perapatan Condong Catur, Ring Road, ngidul sekedhik. Saya ngelamar ada toko di sana. Tes wawancara siang jam 12. Rampung tes wawancara, saya langsung diterima, langsung kon kerja hari itu juga. Loh saya nggak siap, tapi kata si bos itu, Mas, kalau memang serius hari ini juga langsung kerja. Ya wis saya kerja. Masya Allah, itu hari pertama saya kerja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pas masuk waktu asar, saya izin sholat. Ternyata si bos iki wajahnya rada kurang nyenengke. Iki bocah kok dadak izin-izin sholat, sing lain wedora sholat dadak sholat. Dia tuh udah kelihatan wajahnya tidak seneng. Saya pamit sholat karena cedak karo masjid. Rampung itu kerja lagi. Masuk azan maghrib, saya izin lagi. Wajahnya ketok kurang seneng. Mas, kowe arep ngapa? Sholat Pak. Nggak suka terus bilang gini, ya wes, nek kowe sholat, Mas, nanti pulang dari sholat langsung segera makan. Tuh di depan ada warung nasi kucing. Sakit hati saya bilang. Saya sakit hati. Ya Allah, aku padake kucing ya Allah. Ning Lampung iki ra ono, Pak. Saya baru pertama kali dengar istilah nasi kucing kan ya sakit hati wong ning Lampung ra ono nasi kucing. Tak kira ki sego ki pakanan kucing. Lho kok aku dipadake karo kucing. Sombong sekali. Tapi tak delok rampung salat, lho kok sing ngantri sing mangan kok oke. Berarti oke sing do seneng karo panganane kucing, tak delok ki opo. Ternyata nasi angkringan ki yo istilahnya ngene iki sego kucing mergo porsinya porsi kucing. Ya karo gereh atau karo teri tok ya makane senengane kucing ya kok menungso ki bareng ya mangan ya selerane kucing ya dipangan menungso. Saya ikut wis lah tuku oh iki to sego kucing. Maem saya nasi kucing itu. Masuk kerja lagi. Kerja azan Isya. Pas azan Isya pamit lagi. Bapaknya nggak terima. Dia bilang, Mas, maaf ya, kerja di sini itu ada waktunya. Orang usah sholat, weh. Sholat orang marai sugih. Tuh, kata-kata dia pertama. Sholat orang marai sugih. Ibu-ibu kelihatan enggak? Nah ini ketok. Saya berdiri apa duduk? Ngerjani aku. Oh. Aja itu ibu suka ngelipar ya, Masya Allah suka gini Mbak Dwi ya dan rombongan Masya Allah. Ngapunten saya jumeneng ya. Berdiri aja ibu ngerjani. Baik, nah lalu tekan ngerti mau cerita lagi. Oh, ya, sholat orang marai sugih kata si bos ini. Sholat gak marai sugih. Mas, aku ki duwe kakak wis haji, tapi ora kaya kowe kuwi salat dadak nang masjid. Oh, mungkin kakang kuwi hajine hajingan mungkin lho ya. Lho haji kok ora salat ki kepiye? Nek ora hajingan ya haji gur berarti kan. Gur haji tok, gur jenenge tok, makane jenenge haji gur. Terus tapi Pak saya pengen sholat. Mas saya tanya ya, sholat Isya itu sampai jam berapa syariatnya? Kata si bos. Ya sekitar sampai jam 12-an. Kalau gitu nanti sholat Isyanya setelah tokonya tutup. Tutup toko itu jam 11. Nah masih ada waktu bisa sholat Isya. Wah rasanya walaupun boleh sholat Isya jam segitu, tapi hatiku kira srek. Karena aku mesti jamaah teng masjid. Hati tidak enak. Kerja ki saya karo nangis, ya Allah, gara-gara uang saya terpenjara, gara-gara dunia saya terpisah denganmu ya Allah. Tapi piye meneh aku ya butuh duit ya Allah. Dalam hati saya berkecamuk. Malam itu selesai toko tutup, kami karyawan dikumpulkan semua Pak. Dikumpulkan.
Yang putri-putri, karyawan yang perempuan itu sama istrinya di ruangan sendiri. Kami karyawan yang laki-laki, si bosnya lenggah ngene iki, kon ngadeg. Jadi karyawannya suruh berdiri. Suruh apa kita? Disuruh melepas celana. Wah, sing mburi mangati kecepet. Suruh lepas celana. Apa alasannya? Kata si bos, "Mas, lepas celana." Soalnya saya tidak tahu kalian ini jujur apa enggak. Ini supaya sama-sama enak, profesional, supaya saya tahu yakin jenengan orang delik ke barang-barang toko cepoten katoke tak deloke ana sing dilebokke barang-barang dilebokke apa ora. Mbokan ana sing ngantongi hand body, sabun, sampo ngono lho. Dadi kok nyepot katok. Lah saya ngelihat teman-teman saya iki nyepot katok luwes banget iki, mergo mungkin wis sering dadi plung plung plung. Saya ndredeg, ya Allah, ternoda aku, ya Allah dadak lepas katok barang. Ayo, kata dia, ayo lepas. Dengan perasaan sakit hati saya lepas celana saya. Itulah saya pertama kali ternoda di hadapan laki-laki yo kuwi. Lepas celana. Didelok karo guyang-guyu guys. Si bos e kayak guyang-guyu. Ini nek ketemu saiki karo aku paling tak pentung, aku sing tongkat iki. Ya Allah, saya disuruh lepas celana saya. Celana yang luar, lepas. Wis, saya pakai lagi celana, kata si bos, "Mas, tolong besok kalau kesini, kalau celananya ada kantongnya, tolong kantong yang untuk kerja harus dijahit." Jadi kantongnya rano bolongane harus dijahit supaya nggak bisa ndelik-ndelik ki. Ya Allah, karo menungso kok kaya ngene. Disuuzoni. Malam itu saya jalan kaki karena mau pulang. Waktu itu ngontraknya di daerah asrama haji, Pogung Lor dulu masih asrama haji, daerah ya Pogung Lor, Ring Road Utara. Maka saya kalau pulang adoh banget melaku bis Kopata, Kobutri, Aspada dan kawan-kawan ben sudah tidak ada nih malam, jam 11 malam. Akhirnya saya mampir neng masjid. Saya mau niat di situ iktikaf, tidur di masjid. Nggak mungkin pulang, sekaligus mau minta petunjuk Allah. Kira-kira lanjut nyambut gawe teng mriku napa mboten. Masuk saya ke masjid karena masjidnya musola kecil 2 lantai. Di lantai 1 masih ada bapak-bapak. Ternyata takmir masjid baru selesai rapat. Saya masuk lalu saya minta izin. "Pak, mohon maaf Pak, saya ini kemalaman, boleh nggak Pak saya numpang tidur di atas?" Kata bapak takmirnya, monggo, silakan, tidak apa-apa. Masya Allah, itu saya senang sekali nih ono takmir masjid kau yang ini, senang banget. Ngopo? Siapapun boleh tidur di masjid, apalagi musafir. Dulu di zaman para sahabat banyak yang musafir, bahkan gelandangan nggak punya rumah, namanya ahlus suffah. Di antaranya Abu Hurairah itu ahlus suffah, Abu Dzar Al-Ghifari ahlus suffah, Ibnu Mas'ud ahlus suffah. Banyak sahabat nggak punya rumah, tidurnya di masjid. Saya sekarang iki nek delok masjid kok ana tulisane dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Arek mampir saya ke masjid kok masjidnya di kancing, turun neng teras kok ya ana segawon, saya serba salah saya. Saya kadang-kadang miris nih ana masjid tulisannya jangan tidur. Padahal itu nggak ada syariatnya. Syariat sing bener kepiye? Kuwi kas masjid. Kas infak masjid wajib dibelikan tempat untuk musafir. Apa? Lemek, alas tidur, berikan. Kenapa? Besoknya ono tamu-tamu ada musafir, boleh silakan tidur masuk kayak tempat, kayak pembatas biar mereka tidur nyaman. Ono gon-gone. Pak Ustadz, ya Indonesia nih kalau ngono kuwi mike engko ilang Pak Ustadz. Nek dibuka masjidnya ampline ilang, colong maling. Kan begitu? Maka itu uang kas masjid gunanya untuk membeli keamanan, kerangkeng. Untuk apa? Ngaman ke ampli, ngaman ke ruang takmir, ngaman ke mic segala macam. Jadi nek bengi mau tidur itu ya dilebokke jero aman wis, pokoknya terkunci aman. Kunci ada gemboknya, ada pengamannya. Teralis nggak ada masalah. Itu fungsinya infak masjid. Tapi jangan halangi orang untuk tidur di masjid. Saya tidur di masjid. Setelah tidur di masjid itu alhamdulillah
perut saya lapar Pak, nggur mangan sego kucing toh. Saya itu mikir, malam itu saya mikir, ya Allah kok ngelih banget ya Allah. Takmirnya naik ke atas. Terus bilang begini, Mas, ini maaf ada sedikit makanan, mudah-mudahan bisa untuk ganjel-ganjel perut, kata dia. Tak deloki isinya terang bulan Pak. Wah, sujud syukur saya. Di saat saya susah begitu, Gusti Allah memberi saya makanan kesukaan saya. Apa kuwi? Terang bulan. Itu sejak saya kecil sampai sekarang ini Pak, saya paling suka terang bulan. Niki ne ketoke ra ono bubur kacang hijau. Saya makan bubur kacang hijau ya favorit saya itu. Hampir saya tiap malam makan bubur kacang hijau, hampir tiap malam sampai sekarang. Karena emang favorit saya bubur kacang hijau. Alhamdulillah. Lah akhirnya saya tidur, sholatlah malam istikharah, rampung sholat istikharah, hati saya dicondongkan Allah supaya ninggalkan pekerjaan iku wau, maka saya milih untuk mundur, saya tidak kerja. Lalu saya pagi-paginya ke kantor itu, ke toko, saya bilang sama si bos, Pak, mohon maaf saya tidak bisa lanjut kerja di sini, saya tak mohon undur diri. Kata si bapaknya itu, oh ya udah Mas, kalau emang mundur sebentar ya, saya bayar. Nggak usah Pak, saya bilang. Nggak usah. Iya ya, pokoknya tetap saya bayar. Walaupun sehari tetap saya bayar. Saya bilang nggak usah Pak, nggak apa-apa, wong saya juga baru latihan. Nggak, saya tetap saya bayar. Saya takut diazab sama Allah. Gaya, ngomong azab-azab. Ora sholat tuh ya kena azab. Mbok wong ki ahli sedekah, ahli wakaf, ahli tahajud, ahli haji, umroh bolak-balik, tapi nek salatnya elek, semuanya itu akan jelek di sisi Allah taala. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi fi yaumil akhir as-shalah. Pertama kali yang dihisab itu adalah salat. Salatnya apik, semua amalan dipandang apik. Salatnya elek, mbok arep kaji umroh bolak-balik, ndak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat itu penting, sedekah mbok sithik, sedekah sithik nilainya besar di sisi Allah sebab salat. Saya akhirnya pamit, sudah dibayar 6.000 sehari. Tahun 2001 itu. Dibayar 6.000. Wis, selesai. Subhanallah Pak, setelah saya nikah, kejadian sekitar tahun 2008 2009, itu kan kejadian 2001 toh, berarti 7 tahun kemudian. Saya itu ngelewati Ring Road Utara, Cerak Polda itulah. Pokoknya saya nggak kasih ancar-ancar persis ya, aku nggak ada survei kabeh nih kono. Saya pernah lewat sana itu, daerah Polda DIY itu, Ring Road. Saya sama istri mampir ke fotokopier, ada fotokopier dulu, tahun 2008-9. Saya bilang ke istri saya, Cin, mandek sih Cin, tak motokopi. Saya manggil istri saya Cin. Cin itu cinta, ya. Bukan cindil, beda. Terus saya medun, heran saya luar biasa. Kenapa? Saya itu sambil batin, kok aku koyo tahu ngerti wong iki. Sopo wong iki ya? Saya itu batin aja, sopo wong iki. Saya mau batin aja, batin. Selesai saya fotokopi, saya ngeliat ke tempat motor, ke istri saya nunggu di situ. Kata istri saya bilang gini, Mas, kae iki mbiyen sing duwe toko neng Gejayan. Ya Allah Dek, betul. Kuwi bose Mas Sawan biyen. Masya Allah. Saiki mbiyen sugih pol-polan biyen ki gaya karyawane akeh, Bu. Awake yo gedhe gendut. Kaya sapa ya kira-kira ya? Awake gendut gede. Sekarang masyaallah awake ceking, kurus, hitam, lusuh, tak ada karyawan. Sampai dia tuh ngelayani orang tuh sampai sing celenik-celenik cilik-cilik ki berkawak itu dia ngurusi sendiri. Dalam hati saya, sekarang dijawab oleh Allah. Orang sombong itu pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu menjadikan orang itu terpisah dari Gusti Allah, maka dia itu, orang itu akan dijadikan budaknya dunia. Dan betul sekarang dia jadi budaknya dunia. Sekarang saya lewat situ sudah tidak ada tokonya. Kenapa? Mungkin sudah tutup. Wongnya mungkin wis modar, mungkin loh ya. Apa nek ngomong meninggal ki keapian. Makanya ngomongnya modar balik. Semoga Allah memberi dia petunjuk hidayah. Tapi itu pelajaran sekali buat kita. Saya dapat hikmah dari situ. Hikmahnya apa? Hidup yang merdeka itu kalau kita bisa beribadah kepada Allah dengan bebas. Itulah merdeka yang sebenarnya.
Iki saiki krungu-krungu dengar-dengar berita jarine sekolah-sekolah akan dikembalikan seragam seperti dulu. Sing jilbaban jarine nggak oleh pakai jilbab. Ki tenan apa ora sih? Hoak. Hoak ya? Nah, kalau itu cuman hoax, cuman hoak ya alhamdulillah. Umat Islam mesti bebas beribadah. Sing arek jilbaban ya biar jilbaban, sing arek cadaran ya ora apa-apa, cadaran karepe sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Jangan kita halang-halangi orang. Termasuk nih nyun pangapunten ya, saya ceramahnya fair. Nek ana wong Kristen, saya sebut agama, iki live ya ora apa-apa. Jika ada orang Kristen, jika ada orang Katolik atau agama manapun, mereka di rumah gawe acara nyanyi-nyanyi, jangan diganggu. Saya sering di Jogja itu ada orang neng rumahnya itu gawe acara, kumpul tuh orang-orang Kristen, mereka bikin acara di rumahnya nyanyi-nyanyi, sesuk kok digerebek warga di demo. Salahe opo? Wong Islam ki apa padha kok neng omah ya kumpul-kumpul, yasinan, tahlilan. Padha apa bedane? Mereka ya punya acara begitu, enggak apa-apa. Oh mereka mungkin ada yang meninggal juga, nih mereka nggak yasinan, nyanyi-nyanyi mungkin kan gitu. Yo ben ke kok, jangan diganggu. Ini kemerdekaan negara kita ini. Memang negara kita bukan negara Islam, persoalannya begitu. Negara kita negara demokrasi, Pak. Betul? Tak takut demokrasi gue ada sebuah paham bedanya karo Islam. Demokrasi itu ada semboyan dari rakyat, oleh rakyat, untuk bedanya karo Islam apa? Islam itu dari Allah, oleh manusia, untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kira-kira apa Islam apa demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Persoalannya rakyat ini ciptaane sapa? Sing ngerti kebutuhane dhewe, awake dhewe apa Gusti Allah? Gusti Allah lebih paham tentang urusan kita. Ning kita ini kesenengane ngatur awake dhewe nganggo aturane dhewe. Ya ora bakal dadi. Asal tahu lagi, Pak, nek ana wong, saya tanya, setuju nggak nek PKI bangkit lagi? Setuju ora nek komunis bangkit lagi? Oke, pertanyaan saya yang kedua, komunis itu agama, dia punya agama tidak? Nek wong komunis gawe ide pemikiran, usulan nggih umat Islam, setuju ora? Aku jawab tidak setuju, tidak setuju. Demokrasi itu berasal dari yang menciptakan namanya Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato. Ini orang Yunani. Aristoteles itu orang tidak beragama, ateis, dua ide usulan namanya demokrasi. Apa-apa bebas ngomong, LGBT. Ngerti LGBT orang? LGBT, lesbian, gay, homoseksual, transgender. Bebas, apa? Negara kita negara demokrasi. Pelacuran, ora apa-apa, lokalisasi, nggak apa-apa. Kenapa? Itu profesi. Negara kita negara demokrasi. Ya selamanya begitu kalau negara kita negara demokrasi. Saiki di Jakarta masih rame sing acara fashion Citayam Fashion Week. Cah nom-nom nyebrang zebra cross kae nganggo pakaian macem-macem, ternyata isine mung homo. Lanang-lanang tulang lunak, wong lanang-lanang banci kabeh, bencong-bencong sing ngisi ning ngono kuwi. Kuwi wong-wong gay, homoseksual, kaum-kaumnya Nabi Lut dulu itu. Tapi mereka nggak bisa dibubarkan. Kenapa? Tamengnya satu, negara kita negara apa? Nek kena azab yo negara kita negara demo. Lho piye sing ngomong wong komunis, orang ateis, Aristoteles itu ngomong demokrasi ngene. Oh, demokrasi itu punya sistem namanya suara terbanyak. Kuwi nek ning anggota dewan umpama sing pekok ana wong 70%. Maka gawe undang-undang kuwi sing lolos sing endi? Sing pekok kuwi mau. Karena pakai suara apa? Terbanyak. Tapi kalau Islam, oh tidak. Islam itu punya syariat yang mulia dan memuliakan manusia. Itu namanya syariat.
Ini mesti paham. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kita ini negara Indonesia, tinggal di Indonesia. Nggak apa-apa kita tinggal di Indonesia. Terus selama demokrasinya itu tidak kebablasan, tidak merusak Islam, tidak mengganggu umat Islam, kita masih bisa berdampingan. Persoalannya karena kita tinggal di negara seperti ini. Tapi ingat, hakikat akidah kita mesti akidahnya sesuai syariat Islam. Makanya saya kadang-kadang heran orang tuh pakai tameng demokrasi, saiki bebas. Gara-gara demokrasi iki bebas orang menghina, bebas nangkep ulama, bebas segala macam. Bebas itu ada syaratnya, bebas bertanggung jawab, bebas tapi tidak melukai hati orang lain, tidak melukai saudaranya. Itu bebas. Maka Kang Sepindah tadi saya katakan, merdeka itu bebas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giling-giling ini satu. Yang kedua, merdeka itu apa? Merdeka itu bebas dari penindasan negara lain. Itu namanya merdeka. Ya alhamdulillah Indonesia itu bebas dari penjajahan. Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun kurang lebih. Indonesia dijajah, sekarang merdeka. Tapi bangsa-bangsa luar tetap tidak akan ridho dengan umat Islam. Piye caranya mereka? Tetap kata Allah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Gak akan pernah ridho, gak akan pernah senang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Bukan yang kafir-kafir yang zimi sing berdampingan, tapi orang kafir yang benci dengan Islam. Banyak yang tidak suka dengan Islam. Apalagi Indonesia mayoritas umat Islam. Piye carane supaya Islam di Indonesia itu seperti buih, seperti ombak, buih ombak terombang-ambing, rono rene, sampai gimana caranya umat Islam Indonesia yang mayoritas, yang terbesar di seluruh dunia ini gak punya karakter, gak punya cinta sama Islam. Piye carane? Masuklah budaya-budaya luar negeri yang akhirnya anak-anak muda ki milu derek. Ketika mereka sudah tasabuh biqaum, ngikuti langkah-langkah mereka. Wis, anak-anak muda kita Bu, coba. Gak percaya? Cek saja anak-anak kecil saya gitu, takoni rukun iman iso pora, rukun Islam cacah negeri. Orang ngerti rukun iman, rukun Islam ora paham. Sebutkan 4 sajalah Khalifah Rasyidin yang 4 dululah, yang 4 pertama. Mereka nggak bisa nyebutkan. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lahirnya kapan? Orang ngerti. Anak-anak sekarang ini banyak yang tidak hafal. Mereka ngerti niki yo Ronaldo, Messi, yang ngono-ngono kuwi. Sing ngerti yo artis-artis, Lucinta Luna, paling ngono kuwi apal, ngerti. Iya, tapi nek saiki ngertine Bongek, JJ, wah kenal mereka. Tapi tokoh-tokoh Islam sudah tak kenal lagi, cah nom-nom saiki. Itulah kita perlu berhati-hati fashion. Anak-anak muda sekarang ini bahaya. Makanya kita orang tua bentengi anak-anak kita itu akidahnya, penampilannya, semuanya, makanannya, benteng itu penting sekali. Itu yang kedua, merdeka. Nah yang ketiga nih penting, terakhir ya. Apa itu merdeka? Itu lidah yang berdaulat. Apa? Lidah yang berdaulat. Apa maksudnya Mas Awan lidah yang berdaulat? Lidah yang ketika dia berbicara menyampaikan kritik, masukan kepada pemerintah, maka dia tetap aman selama ucapannya tidak bersifat menjatuhkan atau menghujat. Kalau mengkritik nggak apa-apa, tapi kalau dia menghujat, mencemarkan nama baik, wajar ditangkap. Tapi kalau sifatnya kritik kok ditangkap, ngeritik pemerintah, memberi masukan kok ditangkap, berarti belum merdeka. Merdeka itu syaratnya harus lidah yang berdaulat. Seneng pora nek duwe pemimpin dikritik kok sing kritik ditangkep. Seneng mboten? Mosok ulama ceramah tentang ngeritik pemerintah, sesuk ulamanya langsung ditangkap. Berarti negara itu belum merdeka. Kenapa Pas kok bisa seperti itu? Karena
ya maklum. Mereka itu pendidikan keluarganya nggak beres, makanya jadi pemimpin, pemimpinnya tidak berdaulat. Pemimpinnya ya seperti itu. Awali dulu ki saka omah. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, ibu kan punya pemimpin di rumah. Siapa? Suami ya. Suaminya dhewe lo ya. Bukan suami tanggane lo, gitu. Suami sendiri. Coba apa rasane nek duwe suami, ibu nggak berdaulat lidahnya. Apa kuwi? Ngenai masukan suami, suamine malah marah-marah, nesu-nesu. Ana ra wong ngono kuwi? Wong aku ki takon ana apa ora ojape kathah opah iki kuwi. Aku takone ana apa ora ngono wae. Malah ana survei ternyata di sini kathah. Kalau ibu-ibu punya suami, suami sebagai pemimpin, kok ibu kasih masukan, ngasih nasihat ke suami, kok suami ini marah-marah, nesu-nesu, kasar segala macam, itu sama ibu tak merdeka, berumah tangga itu nggak merdeka, nggak bahagia pasti, sopoe mesti nggak pas. Orang sing tipe-tipe ngene iki Pak Bu, nyon pangapunten. Sing kalau orang tipe sing modelnya atos-atos ngene iki tidak ada yang diharapkan kecuali kematiannya. Wong ki don ngenten-ngenten iki wong ki kapan matine ya Allah. Kok yo sehat-sehat wae awake iki ya. Padahal iki wong ki nyebai. Sama Anda punya RT, Anda punya RW gaya. Kayak kemarin kasus pesulap merah yang rame di Blitar, betul? Baru ketemu Pak Kepala Desa atau apa itu? Baru jadi kepala desa takon-takon mana KTP, mana kakak. Saya sampai sini nih nggak ditakoni kakak saya sampai sini. KTP saya enggak. Saya pergi lintas ke daerah-daerah mana juga nggak ditanya. Kok ini gaya. Baru jadi kepala desa tidak usah sombong. Sombong pakai begitu. Tanya-tanya kaku orang. Nggak usah kaku-kaku. Jadi RT RW podo wae dikai masukan saka warga kaku nyekengkeng. Wi ono mungkin warga sing wis ben bengi yasinan wae kuwi. Ngenten-ngenteni kapan gek ndang modiar wong ngono kuwi. Jangankan RT RW kepala, dia itu pengurus masjid. Loh, ketua takmir masjid. Wah, tose pol. Ana apa ora ngono. Ketua takmir kok kaya masjidmu dhewe iki lho. Ini masjid punya umat, kudu melayani umat. Ketua takmir kok sombong. Sampai ada orang apa itu pengurus TPA njaluk duit ora dikei. Iki kepiye ceritane? Haram apa hak dia nahan-nahan kas infak masjid? Apa gitu kuasa dia? Baru jadi ketua takmir, wis ngono jadi ketua takmir bendino ribut terus karo bojone. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek karo bojone rong iso mimpin, aja mimpin umat. Betul apa betul? Jangan sampai Pak jenengan kepilih ketua takmir, nggih Bu dongake ya. Ora. Mudah-mudahan gek ndang lengser Pak ngono wae. Lho kowe iki bojoku malah ndongake ngono. Pak, aku ki ya umat, Pak. Jenengan ki ngurusi takmir masjid, dadi ketua takmir ngurusi umat sing akeh kae. Aku ki umat juga, Pak. Mung siji ning ora bahagia karo kowe, Pak. Apa meneh dadi ketua takmir arep membahagiakan seluruh umat? Ora bakal iso. Wong aku dhewe bojomu ora bahagia karo kowe kok, Pak. Aku ki sampe jujur ya, Pak, bendino ki mikirke kapan ngeracun kowe iki. Saking mumet aku. Lah piye duwe bojo ki kok ya pelit, medhit. Saya sedih, Pak. Dulu saya tinggal, soalnya dulu saya awal di Jogja yang ngelamar pekerjaan tadi, sebelum saya kuliah, itu saya ngelamar jadi marbot masjid. Supaya apa, Pak? Ya supaya kos-kosan gratis kan ya jadi marbot masjid. Tinggallah saya di masjid, jadi tukang pel segala macam. Di Candi Gebang, Condong Catur, Pasar Condong Catur Ngaler. Saya jadi marbot masjid di sana. Sebel bukan main saya karo ketua takmir ini, sombong baru jadi ketua takmir. Begitu. Ono jamaah lain mau datang ke sini, mau dakwah. Ada datang, saya masih ingat, maaf, ada yang dari jamaah tablik masuk mau dakwah. Ada yang datang dari jamaah apa itu ya? Datang mau gawe ayo pinjem masjid untuk gawe pengajian. Enggak boleh kata dia. Masjid ini enggak boleh untuk golong-golongan. Ya sing arep golong-golong iki sapa? Lha masjid milik umat kok. Wong arek teko ngidupkan masjid ya ora apa-apa sesuai boleh. Sampai jamaah itu diusir tuh saya murka, saya itu marah besar. Bentuk kemarahan saya keluar dari masjid itu. Saya nggak mau tinggal di situ.
sombong. Enggak usah sombong-sombong. Itu kas masjid itu Pak Bu, ini sering saya kasih masukan. Nek jerone masjid itu kita jadi ketua takmir itu akan ditanya oleh Allah, ngopo? Kowe masjid ben infake nggih ngopo? Aja nggih bangga-banggaan jumlah saldo nganti sekian ratus juta segala macam. Untuk apa bangga-banggaan seperti itu? Kecuali ditabung memang ada program untuk pembangunan prasarana. Tapi ini pembangunan ini urung ono, perencanaan bangunannya belum ada, idene ya urung ono blas. Hidupkan jangan fisik saja, rohani masjid itu ya harus dihidupkan. Kui masjid sederhana Pak, eplek-eplek, ning TPA-ne makmur rame, pengajiane okeh kathah ngeten iki. Wah, iku ning galang dana semangat ngopo? Weh, main masjid dhewe dadi gede, main apik langsung biar gendang dadi. Golek dana kemana-mana gampang ngopo? Jelas. Wis makmur ning bangunane kurang. Orang pada sibuk pengen wakaf. Ngopo? Cetha digo. Nek wakaf masjid makmur ki cetha seneng. Ah nek masjidnya sepi. Wong arep wakaf ki mikir dhisik. Ah sing salat sithik ngopo aku nyumbang-nyumbang ning kene. Pahalaku sithik, sing salat yo sithik. Jamaah yo enggak makmur, betul? Makanya dimakmurke sik, kasih namanya program-program pembekalan rohani iku sing rame-rame wis rame iku gampang insyaallah. Nah itulah dia makanya penting bab masalah itu. Maka merdeka itu lidah yang berdaulat. Kanjeng Nabi pernah dawuh gini, ya Harithah ala ukhbirukum bi ahlina. Maukah engkau aku beritahu siapa itu penghuni neraka? Maya Rasulullah, sinten niku sing penghuni neraka? Kata Kanjeng Nabi, kullu utulin jawazin mustakbir. Tiap orang-orang sing kaku, keras hati dan sombong. Kaku, keras hati, sombong. Wong kaku ki atos saklek, enggak lentur. Saklek. Kaya ngapunten ya, ngapunten. Kaku. Ana simbah-simbah ning daerah Bantul niku ngarit ora nganggo helm, ditilang. Lha ya mesake mbah ngarit ki saka kebon. Kan sing digawa capil untuk helm. Ngarit. Suket yo akeh. Motore yo motor zaman biyen wis ora lengkap. Pajak wis STNK wis ora ono apa motor eplek-eplek kok mungkin motor sampah yo didandani nggih ngarit. Ngono cekel polisi orang nganggo helm ngene. Kaku ki polisine iki. Polisi rasa kaku-kaku. Mbah atos-atos nggih, Mbah. Nek wonten helm nggih beto helm, nek mboten nggih mboten beto helm, mboten sateng mergi-mergi ageng, Mbah. Golek dalan jero wae, Mbah. Kan ngono to. Iki simbahe ditilang. Neng daerah Dongkelan niku. Simbahe nangis, "Pak, kula dimaafke." Jare simbah, "Kula dimaafke, pun mboten sapa. Niki jenengan kedah langsung teng kantor polisi sak menika, teng pos." Simbahe langsung mangkel, "Ya Allah, jadikan polisi iki kena penyakit 7 turunan ra bakal mari, ya Allah." Langsung, "Nggih Pak, monggo wangsul mawon, mboten napa-napa. Nggih, kondur." Aja ngaku-kaku. Ora usah kaku-kaku. Jadi birokrat ki ora usah kaku-kaku, ora usah saklek. Wong kaku ki kadang-kadang tekan masjid barang ana Pak Ustaz? Ya ana. Ya pengurus-pengurus atau jamaah sing senengane iki mangkal ning masjid kuwi. Dadi duweni kapling. Dadi ana jamaah sing duwe kapling ning jero masjid. Misale kaplinge ngen pojokan. Wis dikai kursi segala macam, ora oleh ana sing ning kono. Wis pokoke manggone ning kono kuwi. Lah jamaah kan wis anu kok bayar teko-teko, digeser kursine. Ternyata mbae telat. Lah daripada kosong kan diisi. Mbae teko sing ngarep ya diseret mburi. Mbae maju karo miso-miso. Ki nggonku ngerti ra? Kan mikir iki wong lha iki nggone Gusti Allah apa nggone sapa? Kok aku diseret nganti mburi? Ternyata si mbah iki duwe kapling ning masjid, ya Allah. Ki aja kaku-kaku. Dadi wong ki rasa kaku-kaku to. Sing luwes, sing gampang nyang-nyangane iki gampang ngono lho. Nggih to, sing nyang-nyangane iki gampang. Sing penting tujuannya kebaikan. Terus aja keras hati. Keras hati iki atos, angel kandhanane, susah dinasehati, nyekengkeng susah. Atos ki biasanya identik dengan sifat pemarah, Pak. Makanya dulu saya pernah cerita di tempatnya Pak Tulus di Umi Anifah sana masjid.
Itu Pak Bu, iso mbayangke ya. Nyun ngapunten ki ana wong sing kaku, wonge sok nesu-nesu. Neng omah ki gaweane nesu-nesu wae ning omah. Karo bojo galak, karo anak-anak galak. Dilalah dek iki ketua RT. Lah masjid ceritane iki butuh penceramah kultum traweh, kekurangan pengisi materi. Yuk njaluk karo Pak RT, nyun pangapunten Pak RT, pripun? Nika masjid nggih kultum traweh tesih kirang setunggal. Jenengan kersa nggih Pak ngisi kultum? Jarane Pak RT, nggih insyaallah. Pas waktu tiba kultum traweh, Pak RT-nya dawuh ngeten niki. Setelah salam itu, jamaah sholat isya dan traweh yang dirahmati Allah, memasuki bulan suci Ramadan ini, mari kita sucikan hati kita, jangan suka marah-marah, jangan suka kita bersikap kasar yang mengotori hati, karena itu akan menghapus pahala-pahala puasa kita. Padahal sih ngomong kuwi ning omah nesu marah-marah. Kok nasihati wong kon aja marah-marah. Kuwi nek bojone ngrungokke, jarene bojone alah pret. Kuwi anake nek krungu dik ngopo bapak ndobos. Jarane adik ora ya Mas. Lah ngopo? Bapak ki gambleh. Gambleh kae. Nasihati wong kok sing dhewe-dhewe ora nglakoni, isin malu. Nah, keras hati itu sama dengan orang yang senang memelihara aib-aib dirinya. Arep lanang wedok padha. Wong lanang atos ana, wong wedok crigis ya pirang-pirang. Tenan. Aku aib. Hapus dong sifat sing atos-atos, susah dinasehati. Kenapa? Innal insana lafi khusr, menungso ki rugi kabeh, rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus shalih, kecuali yang beriman, bertakwa, beramal soleh dan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dia suka nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi ini ciri-ciri wong sing ra rugi, sing gampang menerima nasihat, dan dia juga senang menasehati orang dan juga membuka hati dinasehati. Ora apa-apa. Ojo atos-atos, isi. Nah, yang terakhir mustakbir. Mustakbir ki sombong, jumawa, merasa diri lebih baik, batorul haq wa khamtun nas, menolak kebenaran dan sukanya merendahkan orang lain. Nah, maka kita hindari sifat-sifat tercela ini. Maka kita ini Pak, Ibu semua dirahmati Allah, mengisi hari-hari kemerdekaan RI kita yang insya Allah yang keberapa? 77 nanti ini insya Allah. Mudah-mudahan kita makin kuat benteng kita kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ngelihat Indonesia yang wis macam-macam ke Indonesia wis ora karu-karuan Indonesia ini. Hati-hati, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bentengi anak-anak kita sebelum mereka jadi buih-buih di lautan, terombang-ambing sana sini. Yang kata Kanjeng Nabi, mereka itu diperebutkan oleh orang-orang kafir seperti hidangan di tengah meja makan, dan mereka terkena penyakit jenengane al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, kena penyakit hubbud dunya, cinta dunia, dan waqrahiyatul maut, takut mati. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Indonesia termasuk nanti negara yang bisa merdeka secara sempurna. Negara kita ini merdeka itu sebagaimana, kalau merdeka itu syaratnya apa? Melindungi. Merdeka itu kan harus begitu ya. Melindungi itu harus 4. Merdeka itu harus 4. 1, melindungi segenap bangsa dan tumpah tanah air Indonesia. Terus mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat. 1, namanya merdeka. Merdeka itu ini di Undang-Undang Dasar 45. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Bangsa Indonesia harus dilindungi. Yang di luar negeri, yang dimanapun, nek ono penindasan, TKI, TKW segala macam, kalau mereka jangan diambil saja visanya, tapi kalau mereka dianiaya di sana, disiksa, dirampas hak-hak asasi manusianya, umat Islam, bangsa Indonesia harus menolong. Kenapa? Satu kesatuan bangsa. Maka
harus dilindungi. Negara bangsa itu yang merdeka itu ya dilindungi oleh negaranya sendiri, dilindungi. Yang kedua, negara kita itu kalau disebut merdeka itu kalau mensejahterakan. Pertanyaan saya, sejahtera apa urung? Pun sejahtera. Harga minyak goreng wis piro saiki? Saya itu dulu seneng tuku premium, bensin murah. Saiki Pertalite. Pertalite saiki ternyata keteng-ketengan wis ra ono. Onone Pertamax terus naik. Sampai rakyat itu sudah nggak boleh lagi pakai premium, pakai Pertalite. Di beberapa tempat wong kulaan saiki hanya boleh Pertamax. Saya tidak tahu daerah sini. Apakah begitu? Sama? Pertanyaannya, ini kita sudah sejahtera atau belum? Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cek negara kita ini. Anak-anak Indonesia yang pinter-pinter kayak untuk fasilitas opora. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Sing cerdas malah untuk orang untuk fasilitas. Ini namanya tidak mencerdaskan. Mencerdaskan, ingat mencerdaskan. Yang terakhir keadilan, ikut ketertiban dunia. Nah, pertanyaannya, Indonesia terlibat atau tidak dalam menertibkan dunia melawan penjajahan? Nyatanya sampai sekarang penjajahan Palestina dijajah oleh Israel. Indonesia belum bisa berbuat apa-apa. Negaranya loh. Yang berbuat itu umat Islam, bukan negara. Umat Islam. Sumbangan bantu Palestina. Negara, Allahu alam bissawab. Itulah hakikat merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga Allah memberkahi majelis kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di gelombang yang sama 92,3 FM. Di siaran radio. Terima kasih Pak Lurah atas kerawannya semuanya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf segala salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.